Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran tematik tema 7 subtema 4 pembelajaran ke-1. Seperti biasanya, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini dalam pelajaran tematik tema 7 subtema 4 pembelajaran ke-1. Sekarang ayo mengamati asal usul kota Surabaya. Perhatikan. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Surat. Aku bosan terus-terus berkelahi buaya. Buaya. Aku juga suara. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempat di darat. Sedangkan di daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya di air laut, tetapi juga di air sungai.
Kau sengaja mencari-cari gara-gara Surah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting, air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu surah dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan surah juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu, ikan surah kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Surah dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan surah dan buaya. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Nomor 1. Mengapa surah dan buaya selalu bertengkar? Ya, karena berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. Nomor 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian surah, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Nomor 3. Mengapa buaya sangat marah kepada surah setelah perjanjian mereka? Karena surah melanggar janji dengan mencari makan di sungai. 4. Kisah surah dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu surah dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah surah, darat wilayah buaya. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu surah adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Sekarang ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Gambar pertama. Satu per 4. Gambar kedua. Ya. 1/3. Kemudian gambar lingkaran berikutnya atau gambar ketiga adalah pecahannya adalah 1/2.
Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. 1/2 itu berarti gambarnya 1, kemudian jumlahnya ada 2. 1/3 dihubungkan dengan gambar buaya yang jumlahnya 3. 1/4 dihubungkan dengan gambar buaya yang jumlahnya 4. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini, siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Sekarang ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan. Tanah liat secukupnya. Pelumas atau bisa menggunakan minyak goreng. Cat, alas atau triplex dan lain-lain. Kemudian air. Langkah membuatnya. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan, kemudian dan keringkan. Marilah kita baca, ucapkan Alhamdulillah dan disertai dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.